Jangan-jangan si bapak lihat sosok di sebelahku atau mungkin yang ada di ranjangku. Merinding banget. Halo, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Jumanto Channel. Kita pasti sering mendengar cerita misteri yang berlatar hotel. Ketukan misterius di pintu atau lemari, suara orang menangis, penampakan, atau sesederhana perasaan diawasi oleh sesuatu. Pokoknya, semua skenario yang mungkin kamu lihat di film horor. Kalau belum mengalami sendiri, kita mungkin bersikap percaya tak percaya. Tapi mungkin ada baiknya kamu mengetahui dulu reputasi sebuah hotel sebelum memutuskan menginap. Kamu pasti tidak mau kan berbagi kamar dengan mereka. Kalau aku sih percaya kalau mereka memang ada. Karena aku sendiri pernah mengalaminya. Aku ceritain sedikit ya. Jadi aku pernah backpacker sama teman untuk jalan-jalan ke Malioboro, Yogyakarta. Nah, niatnya juga kan emang menikmati indahnya Malioboro di malam hari. Jadi ya jalan-jalan di Malioboro sampai tengah malam. Pokoknya sampai sepi Malioboronya. Dan sampai lupa nyari penginapan dong. Singkat cerita, akhirnya nemu penginapan murah deket-deket situ dan kamar mandi pisah di luar kamar. Jadi ini bukan hotel ya. Nah, di penginapan itulah waktu itu sudah hampir jam 1-an. Karena badan sudah lengket, aku pengen banget mandi dulu sebelum tidur. Akhirnya aku keluar kamar sendirian, niat mau ke kamar mandi. Ternyata tuh jam segitu di dalam penginapan sudah sepi banget. Dan kamar mandi posisinya jauh di belakang. Entah kenapa, dingin banget seperti sedang di luar rumah. Padahal kan masih di dalam gedung penginapan. Jadi pas jalan yang seperti di lorong kecil gitu menuju kamar mandi, tiba-tiba seperti nabrak angin kenceng dan dingin banget. Padahal itu bukan ruang terbuka, karena kiri kanan tembok dan depannya lorong yang masih jauh menuju kamar mandi. Setelah kejadian itu, perasaanku benar-benar gak enak. Berharap ada orang yang sama-sama pergi ke kamar mandi juga, tapi tidak ada. Akhirnya aku ke kamar mandi hanya kencing dan cuci muka cepet-cepet tanpa sabunan. Karena di kamar mandi beneran suasananya mencekam banget. Bahkan aku balik ke kamar setengah berlari. Terus kunci pintu, masuk selimut sambil baca-baca doa tentunya. Pernah juga di waktu yang berbeda, nginep di hotel masih di wilayah kota Yogyakarta bersama rombongan liburan kantor dulu. Kalau dari parkiran mobil memang sudah terkesan dingin nih hotel. Padahal di pinggir jalan raya banget. Nah, ceritanya aku kebagian sekamar berdua sama sopir kantor nih. Jadi, semalaman itu beneran aku gak bisa tidur sama sekali. Berasa ada yang ngeliatin gitu. Sampai gak berani balik badan. Saking kuat banget perasaan lagi dipelototin. Jadi, dalam kamar itu ada 2 bed. Nah, kasur aku tuh sebelahan banget sama kamar mandi. Terus si bapak sopir yang mepet ke tembok. Kamarnya menurut aku tuh lembab banget. Terus di tembok ada coretan-coretan atau tulisan-tulisan ballpoint. Mungkin dari pengunjung lainnya yang bikin tambah serem kamar. Keselnya kenapa nggak dihapus atau cap ulang sama hotelnya. Jadi malam itu si bapak sopir, aku lupa namanya. Aku sebut si bapak saja ya. Nah, beliau itu tidur posisinya di kasur, pas banget di tengah. Bener-bener lurus dengan selimut putih hotel yang dia pakai buat bungkus tubuh dia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bener-bener ngebungkus ya. Bukan selimut yang ngebentang nutupin badan gitu. Ngebungkus itu penampakannya jadi kayak si Poci yang suka lompat-lompat itu. Jujur, pemandangan orang tidur seperti itu baru pernah aku lihat ya. Sempat bertanya-tanya juga, itu si bapak emang gak pengap pernapasannya? Apa gimana? Sedangkan dia tidur dengan posisi seperti itu, tanpa bergerak, tanpa merasa susah bernapas. Dan karena aku nggak bisa tidur, jadi aku tahu kalau si bapak posisinya begitu dalam waktu lama sampai aku ketiduran saking capeknya.
Sempet mau aku bangunin, tapi aku pikir mungkin si bapak kecapean banget atau memang cara tidur sehari-hari seperti itu. Belakangan aku jadi mikir, kalau jangan-jangan si bapak memang melihat sesuatu di kamar itu sehingga dia tidur dalam posisi begitu tanpa ngajak aku ngobrol sama sekali loh. Sampai merinding beneran. Bahkan si bapak sebelum tidur itu baca-baca doa banyak banget dalam posisi badan yang sudah tertutup selimut semua. Seolah-olah di kamar itu hanya ada dia sendiri dan aku dianggap kayak nggak ada. Kamu mungkin pernah kan mengalami ketakutan yang teramat sangat sampai menutup diri rapat-rapat dengan selimut sambil baca-baca doa? Ya begitulah si bapak. Jujur, awalnya aku pikir itu kebiasaan beliau sebelum tidur. Belakangan aku sadari kalau ada yang janggal dari tingkah laku si bapak malam itu. Dan yang paling bikin aku merinding saat mengingat malam itu adalah jangan-jangan si bapak lihat sosok di sebelahku atau mungkin yang ada di ranjangku. Merinding banget, merinding gua. Karena si bapak itu sikapnya benar-benar mengacuhkan aku. Seperti kayak gak mau berinteraksi sama aku buat ngobrol atau say good night atau apalah gitu. Seperti gak mau mengusik sesuatu gitu, gak mau melihat ke arahku. Anehnya, paginya kami baik-baik saja, seperti tidak terjadi apa-apa malam tadi. Bapak ini bikin aku jadi seram sendiri. Kenapa gak cerita, Pak? Jangan-jangan aku gak sadar kalau telah berbagi kasur dengan mereka. Nah, sebenarnya masih ada beberapa lagi pengalaman kejadian di hotel. Tapi nanti saja ya aku ceritakan kalau di kolom komentar rame yang request cerita-cerita pengalaman seram yang aku alami. Jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah ya. Juga berikan komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih loh. Nah, di benua Asia yang masih kuat dengan unsur tahayul, gedung-gedung tua atau ruangan tak berpenghuni identik dengan cerita horor. Terutama bila bangunan tersebut berdiri di atas bekas kuburan atau sisa-sisa sejarah. Tak terkecuali gedung-gedung hotel yang seakan punya cerita seramnya masing-masing di berbagai kota di Asia. Dan berikut adalah beberapa urban legend paling terkenal tentang hotel angker di Asia. Beranikah kamu membuktikan cerita berikut ini? Yuk simak video ini sampai habis. Yang pertama, Hotel Grand Hyatt Taipei, Taiwan. Sebelum direnovasi beberapa tahun lalu, rumor mengatakan kalau dua lukisan kaligrafi Cina yang tergantung di area lobi hotel ini bukan cuma untuk penghias ruangan saja, tapi juga semacam segel atau jimat untuk menghalau arwah penasaran. Hotel ini dirumorkan berdiri di atas bekas penjara zaman Perang Dunia II. Dan kabarnya para penghuni lama masih menghantui gedung ini. Suara misterius atau toilet yang berbunyi sendiri hanya contoh kecil dari cerita-cerita yang konon dialami oleh para tamu. Konon katanya, periksa lukisan yang tergantung di kamarmu. Kalau tidak ada semacam jimat, kamu boleh bernapas lega karena artinya kamar kamu aman. Tapi kalau kamu menemukan sebuah jimat tergantung, kamu mungkin harus mempertimbangkan untuk pindah kamar atau hotel. Kedua, International Garden Hotel Narita, Jepang. Masih ingat hantu bocah lelaki pucat dengan suara teriakan kucing dari film horor Jepang terkenal, Ju-on? Well, mungkin bukan hantu anak itu sih yang terlihat di hotel ini.
Tapi arwah anak lelaki lainnya, kabarnya sering terlihat di hotel ini membangunkan para tamu di malam hari dan mengajaknya bermain bersamanya. Cerita tentang hantu bocah laki-laki ini telah menjadi rahasia mulut ke mulut di antara para awak kabin yang sering menginap di hotel ini. Konon katanya, Wak, kalau kamu menginap sendirian, tapi kamu mendapat kamar dengan 2 kasur, sebaiknya jangan biarkan satu kasurnya seperti tidak digunakan, kecuali kamu tak keberatan ditemani tidur oleh mereka yang tak kasat mata. Merinding lagi. Jadi, letakkan barang-barangmu di atas kasur tersebut seolah-olah kasur itu memang terpakai. Ketiga, First World Hotel, Genting Highland, Malaysia. Tercatat sebagai hotel terbesar keempat di dunia yang menampung 6.118 kamar, taman bermain indoor dan outdoor, pusat perbelanjaan, dan bahkan hutan tropis di gerbang utamanya. Hotel ini sayangnya juga memiliki reputasi sebagai hotel paling angker di Malaysia terkait dengan kasus-kasus kematian yang berhubungan dengan perjudian di sekitarnya. Bahkan rumornya, seluruh lantai 21 gedung ini menjadi pusat cerita hantu dan lift tak berhenti di lantai tersebut. Konon katanya, ketuk pintu dulu sebelum kamu masuk ke kamar untuk pertama kalinya sebagai pengumuman bahwa kamu datang. Terkadang para arwah bahkan tak menyadari kalau mereka sebetulnya sudah meninggal dan akan marah bila orang asing atau tamu masuk ke wilayah mereka tanpa memberi salam atau tanda sebelumnya. Keempat, Bayok Sky Hotel, Bangkok, Thailand. Dikenal sebagai hotel tertinggi di Asia Tenggara dengan 88 lantai, Bayok memiliki reputasi khusus di halaman review TripAdvisor dari para tamu yang menceritakan pengalaman seram yang mereka alami saat menginap di hotel ini, seperti suara langkah kaki, kartu kunci yang pindah secara misterius, atau suhu ruangan yang tiba-tiba dingin. Cerita hantu di hotel ini bermula dari urban legend tentang 3 orang pekerja yang mengalami kecelakaan tragis ketika gondola yang mereka naiki kabelnya putus dan melempar mereka dari ketinggian 67 lantai. Konon katanya, kalau kamu melihat kitab suci terbuka di kamarmu, sebaiknya dibiarkan saja dan jangan ditutup. Karena konon kitab suci tersebut memang sengaja dibuka sebagai perlindungan dari ulah iseng mereka. Yang kelima dan yang terakhir dalam video ini ada Hotel Majapahit, Surabaya, Indonesia. Indonesia jelas punya banyak cerita horor yang terjadi di hotel. Salah satunya adalah hotel di Surabaya yang sebelumnya dikenal dengan nama Hotel Yamato di masa penjajahan Jepang. Hotel bersejarah ini adalah saksi mata bisu dari kejadian historis yang mengantarkan Indonesia meraih kemerdekaan dan perang penuh darah yang menyertainya. Pecinta sejarah dan arsitektur lampau pasti akan suka menginap di hotel ini. Tapi kalau kamu termasuk penakut, jangan kaget bila kamu mendengar cerita tentang penampakan misterius seperti noni Belanda dalam gaun tempo dulu, hingga suara tangisan di malam hari. Konon katanya, ketika kamu masuk ke kamar hotel untuk pertama kalinya, nyalakan televisi, buka gorden lebar-lebar sebagai tanda kehadiranmu. Ini aturan untuk di mana saja, tapi bersikap sopan terhadap siapa saja ya, termasuk mereka yang tak terlihat, agar kamu tidak diganggu. Itulah beberapa hotel di Asia yang memang sudah terkenal horor dengan keseramannya. Jika kamu mau menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau barangkali kamu sendiri pernah mengalami kejadian yang seram dan bikin merinding di suatu hotel, yuk share sama kita di kolom komentar juga ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel ini supaya berkembang dengan cara tekan tombol subscribe di bawah. Berikan like jika kamu menyukai video ini dan share video ini ke teman-temanmu yang mungkin menyukai video semacam ini. Semoga kamu selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, juga dijauhkan dari
godaan syaiton yang terkutuk nan menyeramkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.